Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kali ini logika Ustadz Juma diobok-obok oleh apologet Kristen yang sangat hebat. Berikut cuplikan videonya. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah. Sebentar, Ya. sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi kau sebut tadi, Juma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga, malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia. Apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena kata bukan. tabir, tabirnya begitu. apa? Tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara. Berarti dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul, melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Cuma kalau dibilang tabir itu dia menggunakan sebuah media untuk kepada manusia. Tapi kalau dia berbicara dari langit, ya, berbicara kepada Musa, wahai Musa, itu suara dari langit. Dia tidak perlu menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa? Ya memang bisa. Alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya? Nah, kenapa kau menyangkal ketika dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak. Jikalau bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya. Itulah misinya kenapa firman menjadi manusia. Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya dan bantu apologet Kristen melawan orang-orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab dengan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Mari kita simak videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Nah, ketika kemudian kita masuk ke dalam pengajaran tradisi atau Kabbalah mistik Yahudi, di situ yang mana yang kena kepada Yesus? Neza keabadian tidak, Teferet kecantikan tidak, din keadilan. Saya sudah bilang tidak. tadi, Daat. Coba kamu buka Kejadian 2 ayat 22, ya. Sabar. Saya sudah bilang. Sabar, itu adalah Daat. Sabar. Jadi kemudian di dalam Yesaya 43 ketika saudari saya ini mengambil data itu, Tuhan malah mengatakan atem edai, dia mengangkat saksi. Saksi siapa? Saksi saya, saksi dia. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah hambaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, ya, levanai, lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku wi'aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan, karena Yesus dibentuk. Menjadi manusia itu adalah bentuk. Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah.
Sebentar, Iya. sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi kau sebut tadi, Juma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga, Malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia, apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena kata tabir, loh, tabirnya apa? Tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara? Berarti dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul, melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Cuma kalau dibilang tabir, itu dia menggunakan sebuah media untuk kepada manusia. Betul, tapi kalau dia berbicara dari langit, ya, berbicara kepada Musa, wahai Musa, itu suara dari langit. Dia tidak perlu menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa? Ya memang bisa. Alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya? Nah, kenapa kau menyangkal ketika dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Nah, masalahnya yang manusia ini Anda tuhankan. Kami tidak menuhankan pohon, kami tidak menuhankan api. Disebabkan Tuhan menyatakan. Bawa ceplok, silakan bawa ceplok. Ya, emang dia muter-muter kayak gitu dari dulu. Aku yang penting dia saya juga taruh pertamanya sama gitu sama. Satu. Oke, izin tambah ya. Dari tadi saya mendengar Bang Zuma berfokus pada perjanjian baru ketika Yesus itu sudah ada. Di dalam Yesaya itu penuh dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 itu jelas ya bahwa dari rahim seorang wanita akan lahir seorang darah, akan lahir seorang anak laki-laki. Itu adalah juru selamat dan dilahirkan pada Lukas ayat 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan semua riwayat tentang kelahiran Yesus. Jadi di Yohanes 1 juga sudah dikatakan ya lewat kesaksian Yohanes bahwa firman yang menjadi manusia itu. Di ayat 15-nya Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi lewat Yohanes juga sudah dikatakan Yesus itu ada sebelum kita ada, sebelum Yohanes ada, sudah ada nubuatannya. Jadi itu tidak perlu disangkal ketika berarti tubuh Yesus itu ciptaan, tidak. Karena dari Roh Kudus, itu Bang Zuma tidak perlu sangkal lagi. Maria mendengar suara dari Roh Kudus itu, malaikat Gabriel yang menyampaikan itulah masuk ke rahimnya gitu loh. Jadi bukan diciptakan, dibentuk karena wadah itu harus dari manusia. Tidak, kalau dibentuk diciptakan itu ya seperti Adam yang dibentuk dari tanah, tetapi ini rahim lewat urapan Roh Kudus. Mungkin begitu saja. Jadi ada nubuatannya Bang Juma. Jadi bukan ujuk-ujuk diciptakan. Kalau diciptakan itu seperti Adam dibentuk dari tanah. Sedangkan kita manusia sekarang dalam kekristenan kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari rahim. Tetapi Yesus beda dengan kita karena Yesus itu kudus, sempurna, bukan dari hasil hubungan. Jadi dia lahir dari Roh Kudus itu, bukan kayak kita hasil dari hubungan suami istri. Oke, silakan teman-teman, mungkin itu. Saya buka lagi ya. Silakan. Bentar ya Bang Silvan. Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 18. Sebab apakah benar Elohim akan tinggal bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit dan langit atas segala langit tidak dapat menampung engkau. Betapa terlebih lagi bait ini yang telah aku bangun. Ya. Lalu dipenuhi, dijawab nih sama Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan dia berseru-seru sambil mengatakan, dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku karena dia adalah lebih dahulu daripada aku.
Dan dari kepenuhannya, kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab Torah yang telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus HaMasiah. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Ya, dengar ini, yang ini paling kunci. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Ini adalah penggenapan akan Zohar 2 ayat 115b yang kamu bilang tidak mungkin ada ayat kitab Yahudi yang pernah menyatakan itu, menggenapi. Tapi dinyatakan di dalam Zohar 2 ayat 115b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Yahweh, anak Elohim, yang merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Kamu tidak bisa membantah keilahian Yesua atau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia, Zuma, baik dari Kabalah maupun dari Perjanjian Lama. Silakan kamu bantah Kabalah saya bahwa Ben-nya lah yang akan datang. Ben lah yang akan datang. Saya tunggu. Oke, baik. Jadi kalau diceritakan terkait... Tunggu. Bang Silvan sebelum menjawab. Silakan Bang Silvan. Oke. Saya hanya melengkapi aja ya. Jadi gini. Tentang kemanusiaan atau tentang siapa dia, saya berangkat dari kata inkarni dulu. Ya, jadi sepenuhnya yang inkarnasi itu di saat kelahiran Yesus sudah diterangkan sama malaikat bahwa itu adalah kerja dari ya Roh Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, dialah segala kepenuhan Allah itu. Ya, seperti ada di Kolose. Jadi yang inkarnasi itu, apa itu pengertian inkarnasi? Di situ diterangkan di dalam ayat itu ya, di dalam bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sama seperti ya, bukan menjadi manusia atau human being, tapi ada di bahasa Inggrisnya likeness. Likeness itu menjadi sama seperti, likeness artinya human likeness ya, menjadi seperti. Tapi apakah dia manusia? Bisa kita uji. Kita katakan seseorang itu manusia atau makhluk hidup lain yang daging, baik mati ataupun hidup. Itu dikatakan kalau ada ya proses pencampuran benih ya, benih hidup ya, sperma ataupun yang lain. Dan itu tidak membuktikan bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah benih seperti yang dikatakan begitu. Yang bisa terbukti hanyalah dia itu berasal dari roh, yang dari kekekalan roh Tuhan sendiri. Artinya gini, saya kasih contoh. Malaikat, itu kita sebut makhluk roh. Tapi apakah bisa menjadi daging? Bisa, terbukti di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, malaikat ini hadir dalam rupa manusia, daging, bisa berbicara, bisa disentuh, bisa interaksi, ya ada. Dalam kesempurnaan manusia bisa. Begitu juga Tuhan yang memiliki kemampuan maha kuasa ini tidak akan mungkin tidak bisa melakukan hal begitu. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak bisa dikatakan dia manusia atau 100% manusia, 100% Allah. Tidak, dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Dan segala kehadirannya di sini kita harus lihat dari dua sisi dulu. Ya. Pada awalnya dia memang harus berkiasan dulu karena belum genap waktunya. Sehingga pengertian di situ orang akan melihat dia berbicara seperti ada yang menyuruh dia. Tapi kemudian dia akan berkata terus terang karena dia akan melepas kiasannya itu seperti ada di mana saya lupa, di Efesus, bahwa dialah Bapa itu sendiri. Nah, ini bisa saya buktikan dengan ayat 19:45 ya, Yohanes ya. Di situ dikatakan apa perkataan Yesus itu? Barang siapa melihat aku ya, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya dia berkata tentang dia juga. Ya, seandainya Anda membuat sebuah skema A, B, dan BA, itu akan ketemu A juga B, B juga A. Ya, karena ini nggak bisa layar besar, saya tidak bisa menampilkan tulisan. Jadi karena dia, barang siapa melihat aku, dia juga melihat dia, siapa Bapak ini, yang mengutus dia, ya dia. Kalau kamu melihat Yesus itu, kamu sudah melihat dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus, dia juga yang hadir. Itu pengertiannya. Nah, tolong nanti diperdalam tentang Yohanes 12:45. Anda akan ketemu A, B, B juga A. Gitu. Jadi di dalam kehadirannya di dunia ini, karena dia hadir di antara orang-orang yang memang dia harus menjadi guru, harus mengajar, sehingga dia harus mengatakannya dan harus memberikan contoh. Tapi apakah dia sebagai utusan? Tidak, karena sudah dikatakan dia itu bukan duta dan bukan utusan. Karena dia adalah dia itu sendiri. Gitu, silakan dilanjut. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Bang Juma sedikit ya, menambahi Bang Silvan. Oke. Tentang kata utusan ini sering jadi polemik ya.
Di Yohanes 12 ayat 45 jelas tertulis, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Jadi dengan secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa gambaran dia itulah Bapa itu yang mengutus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Yesaya 12 ayat 45. Terima kasih Bang Juma, lanjut. Oke. Jadi Yesaya 9 nomor 6 yang tadi saudara bawa, itu sebenarnya digenapi bukan oleh Yesus, digenapi oleh Hizkia. Hizkia yang berhasil mengusir tentara Asyur, ya, yang kemudian sama ketika Gedeon juga mengusir Midian. Artinya pada saat Yesaya menuliskan telah lahir, memang Hizkia sudah lahir di situ, tapi masih dalam keadaan bayi. Begitu kemudian dia terangkat menjadi Raja Yehuda, ya, Hizkia kemudian menjadi Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga gelar-gelar ini dinobatkan kepada beliau. Termasuk ketika saudara tadi membawa kejadian Daniel 7 gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya, ya itu bisa kita jadikan sebagai tema baru nanti ya di sisi lain kalau saya dikasih kesempatan. Kemudian saudari Mar, ketika saudari ini membahas tentang Ben Yala, di situ tidak ada satupun data Keter, Hokmah, Bina, Hesed dan seterusnya, mahkota ilahi, kebijaksanaan, pengertian, rahmat, keadilan, terus kehadiran Tuhan di dunia, keabadian. Tidak ada yang kena kepada Yesus satupun. Nanti dibantah. Lalu kemudian kamu bantah pakai data orang Yahudi, jangan pakai asumsi. Kamu datanya Yahudi. Jelas. Sama seperti saya menggunakan data Yahudi. Tolong kamu bawa data Yahudi juga ke sini. Oke, silakan. Jangan asumsi. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan Yesaya 43 nomor 10. Kan jelas itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang dibentuk. Yesus gimana? Dibentuk atau tidak? Dibentuk. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana sabar. Bagaimana Yesus bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk? Bisa Anda narasikan? Segala sesuatu berasal dari kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Iya, sekarang masalahnya adalah segala sesuatu itu adalah Yesus dibentuk. Segala sesuatu terjadi oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu firman. Yesus tidak pernah dengar dulu Zuma, dengar dulu. Yesus tidak pernah menyatakan adalah yang dibentuk. Ya, bagaimana dia bisa menjadi manusia? Roma 1 nomor 3, dia berasal dari sperma Daud. Sperma atau Daud artinya sumber gimana Mbak? Sementara nerima firman aja dia masih terima. Dia datang bukan atas kehendaknya. Gimana menjadikan sumber? Dia mengutus. Izin dulu Bang Juma, izin Bang. Bang Juma jika menyebutkan ayat, tolong dibaca biar kita sama-sama baca. Buku Roma sekian atau bukan selintas. Biar kita sama-sama baca atau saya yang bacakan. Biar kita sama-sama dengar apa yang akan membaca. Silakan. Sekian itu dia saya itu apa? Roma 1 nomor 3. Yesaya 43 sudah jelas dikatakan ayat 11 ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, terus Yesus mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi sudah berkaitan antara nubuatan dengan penggenapan. Iya, dia adalah perantara. Dia perantara. Jadi jika Bang Juma mengatakan ayat, tolong dibacakan, bukan selintas lewat. Jadi biar kita menyimak yang di bawah, biar typingan juga sehat. Sabar, Po. Roma 1 nomor 3 coba Anda baca. Di situ ada dikatakan sperma atau Daud. Berasal dari sperma atau Daud. Berasal dari benih Daud. Berarti dia dibentuk. Bagaimana dia bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk jadi manusia? Itu dulu poinnya. Apakah dia melayang dari langit turun? Enggak. Bukan berdasarkan narasinya Bang Juma. Kita sama-sama baca dulu pelan-pelan. Iya, silakan. Gitu. Berapa tadi? Roma 1:3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tidak ada dari sperma Daud. Bahasa aslinya di situ jelas, keturunan itu benih. Mani, keturunan Daud, sperma. Itu artinya itu keturunan Daud. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita semuanya bisa menyimak baik-baik. Jadi pakai bahasa yang lain. Sperma itu bahasa aslinya, sperma atau Daud artinya Daud. Benih Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud karena Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Dikatakan sperma Daud. Sperma Daud artinya benih.
artinya benih Jadi, Bang dari Juma, Daud kan gitu. Ya ini Bang data. Juma juga untuk Ini menolong, data. sabar Bang Juma, sabar Bang Mbak. Juma. Makanya selama ini, sabar Pocemplok. Makanya selama ini ketika Bang Juma debat selalu mengatakan ayat ini berdasarkan narasi sendiri. Ini kan sudah ketahuan Bang Juma menarasikan sendiri padahal tidak ada kata-kata sperma. Tidak ada kata-kata Sperma itu bahasa Yunani. Sperma itu bahasa artinya Yunani. keturunan Daud. Ya terserah. Yesus adalah keturunan Daud, bukan Kalau dari sperma berbicara Daud. Kalau berbicara kan ada kata dari di sana. Di situ jelas dikatakan X, dikatakan X. Dari Roh Kudus. X itu artinya dalam bahasa Yunani adalah dari, sperma itu artinya benih. Dan biasain pura-pura. Enggak salah. Sperma itu ini dari bahasa Yunani-nya. Bahasa Yunani sperma sabar. Sperma itu apa? Spermatos itu maknanya Artinya? penggunaannya translate-nya descendants, offspring atau keturunan. Iya betul, dari benihnya kan? Sama aja, sperma itu Enggak, benih. di sini keturunan. Benih, turunan. Secara daging anak-anak. dia diperanakan dari keturunan Daud. Ya betul. Ya sudah selesai berarti Yesus itu dibentuk. Bukan sperma yang kau. Iya memang betul. Memang betul. Tidak mungkinlah Daud yang menghamili Maria. Memang betul. Diam dulu cuma. Kita lihat dulu seed atau spermatos ini, kita padankan dulu di perjanjian lama ini apa sih gitu loh. Kenapa harus menggunakan kata itu? Jadi di dalam kalimat ya ayat itu adalah kata zera padannya. Diam dulu cuma zera ya. Itu ada sepadan dengan Genesis 1 ayat 11. Vayomer Elohim tatse haaretz dese esep meseria zera es pari ose pari. Sudah? Zera. Jadi Tuhan ya, Tuhan membuat benih di atas dunia. Apakah Tuhan menghamili bumi? Zuma. Saat Tuhan menciptakan dunia nih, terus benih salah. Tunggu dulu Zuma, Tuhan, tunggu dulu. Salah Anda memahami kitabnya orang. Tunggu Zuma, sabar dulu Zuma. Sabar. Saya nggak ada waktu dari tadi kalian ngomong gantian loh, Mbak. Diam dulu Zuma. Saat Tuhan mencurahkan benih di atas bumi, apakah Tuhan kamu mau nyatakan menghamili bumi? Loh, Yesus itu bukan dikatakan benih Tuhan, dikatakan benih Daud. Tadi saya udah bilang, spermatos itu berbicara, di sana. Itu berbicara pohon, Mbak. Bicara tentang DC, EC. Bedanya apa spermatos sama zera? Kamu paham dulu. Bedalah. Mana bedanya? Benih itu merujuk kepada pohon yang diceritakan Tuhan dalam Kejadian 1 nomor berapa tadi yang Anda itu? Itu berbicara mengenai tanaman. Benih di sana bedanya di mana? Ya, sama-sama benih, tetapi satu berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, satu berbicara manusia. Justru saya yang bertanya kepada Mbak ini. Zera itu bedanya di mana, Zuma? Sama-sama benih, benih. Terus apa masalahnya? Tuhan menghamili bumi. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Maksud kalimatku Anda tidak memahami kitabnya Yahudi. Anda yang tidak memahami. Ketika dengarkan ketika di dalam Kejadian yang Anda bawa, di situ diawali dengan kata Masria. Masria itu menghasilkan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang Tuhan. Saya dulu. Tenang, sabar. Ini saya mau luruskan. Ibu Maryam, jangan kira Anda tidak, yang Anda hadapi ini tidak paham Bibelnya orang Yahudi. Jadi seenaknya Anda untuk mengatakan sesuatu. Ingat, ketika ada kata takse, di situ juga melahirkan. Pengertian orang Yahudi itu juga melahirkan. Haaretz itu kepada bumi. Apa yang dilahirkan kemudian? DC, kemudian Esep. Apakah kemudian bumi melahirkan? Kan tidak. Tapi kan yang dikatakan di sana Masria, menghasilkan benih, zerah. Sama seperti Daud ketika bercerita tentang sperma. Daud menghasilkan sperma. Spermanya itu melahirkan keturunan. Keturunannya itu diantaranya Yesus. Apa masalahnya? Di situ spermatos itu maknanya keturunan. Ya sama memang. Yesus keturunan. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Kemudian mereka menjawab anak Daud. Betul itu. Nah sekarang pertanyaannya, saudara-saudara. Sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi itu punya keturunan dan berasalkan dari keturunan manusia? Kemudian jawab dulu deh. Dengar. Iya, saya jawab. Oke. Kenapa ini dipadankan dengan zera di Kejadian 1 ayat 11? Karena saat hamilnya Maria itu tanpa pembuahan sperma dari pria. Itu pertama. Makanya dia dipadankan dengan zera. Sama seperti bumi yang menghasilkan benih-benih tanpa harus dibuahi oleh seorang pria. Seperti itulah rahim Maria tanpa dibuahi. Makanya dikatakan benih ilahi, zera. Jangan kamu bilang spermatos, ini mengkonotasikan sperma Daud. Seolah-olah Daud menghamili Maria.
Tidak. Bukan begitu. Makanya Dia punya keturunan. Diam dulu Zuma, saya belum selesai narasinya. Diam dulu. Nyambung Anda, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Ini data yang Anda bawa Diam semakin dulu memberatkan Anda Zuma. nanti. Kenapa saya katakan di sana Zera itu yang dinyatakan sebagai Zera? Coba kita buka ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Tuhan menaungi dunia. Sudah, Tuhan roh Allah melingkupi dunia. Itu sama seperti saat Kejadian Maria dinyatakan sedang hamil oleh malaikat. Dikatakan apa? Roh Elohim dia bersyakan, sudah berdiam, ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Makanya dikatakan Elohim bersyakan di dalam tubuh Maria. Bukan dikatakan di sana spermatos dalam konsep pria dan wanita berhubungan badan. Makanya dikatakan di sana zera. Inilah padanan dari Kejadian 1 ayat 2 dengan Kejadian 11 dengan konsep kelahiran Yesus sebagai Mesias. Oke, saya mau tanya kepada Mbak ini. Silakan. Ketika dikatakan Zera Esperi, ketika dikatakan dalam kitab yang Anda bawa, Zera Esperi, apakah benih pohon itu pohon atau bukan pohon? Benihnya maksud saya, keturunannya. Coba Anda jawab saya. Pohon. Pohon. Apakah benih Daud itu manusia atau bukan manusia? Benih Daud? Manusia. Iya. Manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Dia Tuhan. Ya, manusia udah selesai. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia ciptaan atau pencipta? Pencipta. Lah, manusia pencipta? Iya. Aduh, loh, kenapa bisa manusia pencipta? Makanya tanya dong dari tadi, kamu baca. Saya udah tanya. Makanya aku bilang, jangan paksa saya untuk membuat Mbak ini tersudut. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, saya lebih paham dari Anda. Saya tanya sama Anda. Ya udah, makanya aku tanya. Makanya kita tanya, apakah benih pohon itu pohon, keturunannya, bibitnya selanjutnya pohon? Bisa berubah menjadi hewan? Tidak. Sekarang benih Daud manusia. Apakah manusia benih Daud ini Tuhan pencipta? Betul. Dari mana Anda mengatakan itu? Enggak. Dia tadi memaksakan Zera, benih pohon. Kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian yang tadi Mbak, yang tadi fokus ke yang tadi Mbak. Apakah manusia ini pencipta langit dan bumi? Dalil mana yang Anda gunakan? Silakan. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22, ya. Dan berfirmanlah Adonai Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengetahui tentang yang dari Kejadian 1 ayat 26 deh. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa, diam dulu, berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, panim ya, ingat, citra ini panim. Citranya, dalam citra, panim Elohim, dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Paham? Kenapa dikatakan Yesua adalah Elohim itu sendiri? Kamu bertanya, Yesua lahir dari manusia. Dia Kejadian satu itu, saya tidak Kejadian 1 itu bahasan Adam, bukan Yesus anak Maria yang dibahas di situ, Ibu. Mbak, jangan dipersulit. Anda nggak usah makin sulit nanti Anda. Kejadian 1:26 itu Adam, bukan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Itu membahas Yesus atau Adam, bahwa Mbak? Elohim menciptakan, ya, Adam atau Yesus? Iya, Adam atau Yesus? Kamu bertanya yang diciptakan? Iya, yang diceritakan Kejadian 1 Kamu tanya dong yang menciptakan siapa? Kamu tanya dong yang menciptakan siapa? Ya kan udah pasti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Ensof. Makanya Bereshit bara Elohim. Bereshit, dengar, Bereshit bara Elohim, ya. Reshit, sang sumber memancarkan 10 sifatnya, 10 sefirotnya. Dan ini sepadan dengan Yohanan 1 ayat 1. Bereshit haya hadafar. Reshit adalah hadafar, adalah sang firman. Makanya Yesus dikatakan apa? Sang pemilik firman. Kamu nggak bisa bantah itu. Bereshit bara Elohim. Saya bantah. Apapun narasi Anda saya bantah. Silakan. Sekarang
Oke. Kamu pakai bawa narasi Judaism, sekalian Rabi sekalian. Kamu bantah pakai narasi. Enggak perlu. Emang ada Yahudi. Enggak perlu. Anda makin sulit nanti. Bantah. Begini. Saya tunggu rabinya kamu. Kamu mau pakai rabi siapa? Coba. Enggak perlu terlalu lebay. Tapi Anda sudah. Mbak Maria. Mbak Maria. Coba kamu narasi liar dong. Yang liar itu yang mengatakan pencipta itu adalah manusia. Gitu. Anda nggak sadar. Kamu bernarasi. Kamu harus membawa narasi yang berotoritas. Saya membawa dari tadi narasi otoritas Anda mengatakan manusia pencipta dan bumi itu dari mana? Betul. Mana dalilnya? Mari kita tunjukkan lihat. saya di kitabnya orang Yahudi mana? Manusia menciptakan langit dan bumi itu di mana? Silakan. Raja darah dan dagingnya kita lihat. Benarkah Tuhan itu memiliki citra darah dan daging? Bukan, pencipta langit dan bumi itu manusia. Kan tadi Anda menyatakan benih Daud itu manusia. Betul. Dan Tuhan Anda manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Anda mengatakan ya. Mana narasi Anda itu dibangun oleh dalil mana? Tunjukkan. Oke, tunggu dulu. Mari kita lihat ya, Raja darah dan daging. Saya sudah mau melunak dengan membahas perjanjian kitab saudara. Kenapa lari ke Yahudi? Anda makin berat nanti. Oh enggak, saya malah menunggu kamu menggunakan. Loh, ini saya sudah menunggu. Saya menunggu narasi kamu yang menggunakan. Narasi yang Ibu bangun dari kitabnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan saudariku akan semakin mempersulit kamu menggunakan Anda. narasi Rabi. Kamu enggak menggunakan narasi Rabi. Nah, mana narasi Rabinya mengatakan pencipta langit dan bumi Hasem itu adalah manusia? Saya tunggu, silakan. Saya tidak menyatakan manusia biasa seperti saya ya. The King of the... apa-apa. Ya, yang jelas Daud itu manusia biasa. Keturunannya manusia biasa. Ayo. Anda tadi bawa sirah. Nah, silakan. Assalamualaikum Gurunda. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Silakan. Ya, enggak, nanti kalau mesti menawarkan Gurunda kalau ditimpa terus biar pakai timer maksudnya. Lanjut nanti diskusinya. Iya. Teman kita bagus kok diskusinya. Oke. Dari tadi ini kondusif dan terkontrol. Jadi saya pikir nggak ada timer. Biasa aja. Iya, tadi sempat Bang makanya saya bilang nawarin. Oke, lanjut. Kita tunggu narasi saudari kita Maria bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Raja darah dan daging. Berapa lama Mbak kita tunggu? Silakan kamu bernarasi dulu, saya mengambil data dulu. Oke, baik. Jadi ketika saudari kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan adalah keturunan Adam, mau sampai 2 hari sebelum kiamat pun data itu tidak akan ada, kecuali ada revisi baru. Kamu tenang aja. Oh ini, oke. Kamu bilang data itu tidak akan ada. Silakan. Raba 8, ya, dia berkata begini. Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja, darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruku, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Dan yang Maha Kudus menyuruh Elia. Nah, raja darah dan daging. Tuhan dikatakan raja darah dan daging. Kamu bisa bantah nggak? Silakan kamu bantah. Apa yang Anda sampaikan ini? Tuh. Mana pencipta Yesua itu manusia. Betul, datang sebagai manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah raja darah dan daging sesuai di dalam ayat Shemot Rabbah. Kamu bisa bantah nggak? Saya tunggu kamu. Saya tunggu kamu bahwa dia adalah raja atas manusia. Silakan. Saya tunggu. Saya tunggu. Yang saya tunggu, kalau Anda hanya membahas itu, coba Anda lihat di dalam Ibrani 8 nomor 1. Itu dibantah itu. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Data kamu minta, raja darah dan daging saya sudah tunjukkan. Tidak ada dinyatakan di situ bahwa dia pencipta. Raja darah dan daging. Dia tidak betul ada manusia. Tidak dia adalah ada raja atas segala manusia. Dialah yang memiliki darah dan daging. Dialah raja segala raja. Sekarang saya tunggu kamu bantah bahwa Yesua adalah raja darah dan daging. Silakan Zuma, saya tunggu. Mana manusia yang menciptakan langit dan bumi, dalilnya mana? Loh, raja segala manusia, kamu nggak dengar tadi? Raja segala manusia, kamu nggak bisa bantah. Raja segala manusia itu manusia gitu maksudnya? Loh, apakah dikatakan dia di sana menjadi manusia biasa seperti saya? Menjadi seperti manusia, manusia. Bukan saya minta Mbak baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak? Silakan baca. Ya, silakan. Silakan kamu baca. Kita lagi nggak CCA di sini. Oke, baik. Saya bacakan ya. Anda mau terjemahan baru, terjemahan lama saya bacakan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut saudari ini, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau apa? Manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Sudah dikatakan, dia Hakadus Baruku. Berarti kita juga Hakadus Baruku. Yohanes 1 ayat 3. Berarti kita juga ini sama seperti Yesus. Kita juga seperti yang Anda gambarkan. Kita lah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia, sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Loh, bukankah kita akan menjadi terikat bersama-sama dengan dia di dalam alam Yehidah, di dalam pemahaman Judaism? Oke, sekarang kita ini Tuhan juga. Loh, bukankah kami memang mengatakan kami adalah ilah-ilah kecil? Enggak, saya tanya, berarti Yesus juga ilah-ilah kecil? Bukan, dia ilah besar, the king of the... Berarti Anda juga ilah besar. Berarti Anda juga ilah besar. Anda juga Tuhan besar. Ini dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila Yesus... Dalilnya yang mengatakan itu. Dalil adalah manusia-manusia ilahi, anak-anak dalil yang mengatakan itu. Dalilnya yang mengatakan kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kamu minta dalilnya kalau kami ini tidak ilah kecil. Iya, berarti Anda sama seperti Yesus. Kalau Anda ilah kecil, Yesus ilah kecil. Kalau Yesus ilah besar, Yesus raja. Kenapa kamu ganti-ganti? Oke. Anda mengatakan Yesus ilah besar. Anda mengatakan diri Anda ilah kecil. Sama enggak? Apanya sama? Ya sama-sama kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah Allah, kami anaknya. Dia Allah, kami anaknya. Apa bedanya? Berarti Yesus ini Allah dalam arti pencipta langit dan bumi? Iya. Berarti Anda? Anak Allah. Berarti Anda juga pencipta? Loh, emang kamu nggak bisa menciptakan? Pesawat itu siapa yang menciptakan? Begitu. Jadi perspektif pemahaman pencipta itu seperti itu di dalam keyakinan saudari. Loh, coba tanyakan dulu Billy Judaism. Itu yang dikatakan kreator itu apa sih? Wah, berarti kecil banget pemahamanmu. Yesus. Enggak, saudariku, enggak. Berarti Bukan kamu begitu. menyatakan kamu bukan pencipta dong. Wah, kacau. Manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Apa pemuja agama sampai kayak gitu banget? Ya, berarti saudara-saudara Kristen itu Tuhan juga ya. Akui dulu, lu bukan pencipta, bukan nggak bisa menciptakan apa-apa lu. Manusia bodoh. Akui dulu, teman. Akui dulu. Iya. Berarti kita saksikan ya, teman-teman, khususnya Mbak Maria itu mengaku sebagai Tuhan. Bodoh, kamu nggak pernah membuat apa-apa. Baru kali ini masih ada penciptaan di Kristen narasinya. Ceplok dia dulu sih, Berarti saudari-saudara Kristen ini adalah pencipta. Oh ya. Saya sih saya bisa membuat Berarti saya dengan Yesus sama dong ya? Kalau Yesus menciptakan yang lebih besar. Kan dia menciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau saya, makanya saya bilang, saya adalah Allah kecil. Antara Tuhan pencipta dengan manusia yang berkarya sama enggak? Gitu kan? Tuhan memang berkarya. Iya, antara manusia yang berkarya dengan Tuhan yang maha menciptakan itu sama enggak? Benar, Zuma. Iya, biar saya jawab. Tuhan maha berkarya, makanya dia disematkan kata maha. Makanya dunia ini adalah semua karya. Kalau manusia, sedangkan manusia adalah karya, ya. Kita juga berkarya. Kita berkarya, tapi bukan maha karya. Kita berkarya. Apa karya kita? Meja karya kita. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Pesawat karya manusia kita. Atau Tuhan? Gimana? Keadaan Yesus yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Dia adalah raja segala raja, baik yang saya raja tanya, atas manusia, the king of man, the king of Messiah, the king of the king. Itu kamu nggak bisa bantah. Baca Ibrani 8 nomor 1. Dulu cuma, kamu selesaikan dulu satu. Raja segala raja. Kamu jawab dulu. Berarti kamu mau menyatakan manusia tidak mampu menciptakan apa-apa. Aspek raja di atas rajanya Yesus itu yang mana, Mbak Maria? Yang tadi itu kembali ke tema dulu. Selesaikan satu tema dulu baru pindah. Nanti meluput kemana-mana. Iya. Kamu Tuhan kecil. Kamu harus akui dulu bahwa
Dengan tidak menghina kecerdasan manusia yang sudah diciptakan lewat citra Allah itu sendiri, harus kita akui, kita ini pencipta dan dia adalah maha pencipta. Kenapa Anda menolak bahwa Anda sudah merendahkan kecerdasan yang sudah diberikan gitu loh? Enggak, ini kita berbicara mengenai kita kreator, dia the creator itu sendiri maha. Bung, ini kita berbicara mengenai keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Emang saya makanya tadi saya bilang Zuma, kamu akui dulu. Kalau Yesua itu adalah maha pencipta. Di mana dalilnya Yesus maha pencipta? Yohanes 1 ayat 3. Kamu makanya jangan Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Kamu bantah aja nggak bisa, kenapa nggak bisa? Sekarang ketika dikatakan pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus di situ di mana dia? Hadafar. Iya, Beresis hanya hadapar. Sesuai kejadian. Nih, bacakan ulang. Beresit bara Elohim. Nggak usah. Itu dari luar kepala. Itu luar kepala itu. Atau memancarkan 10 sefirotnya. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 1 berkata Reshit haya hadafar. Reshit sumber adalah sang firman. Oke, Yesus adalah Yesus. Begini Mbak Maria. Sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan dia siapa? Yesus. Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Jadi ini bicara tentang Yesus ini. Oke, baik. Tenang teman-teman. Tunggu dulu. Kamu tenang, sabar. Kan udah paham nih sesuai sabar, Mbak Maria, sabar. Kamu kan udah paham nih Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Yesus. Boleh nggak saya nanggapi gitu? Sabar. Tadi kamu udah tanggapi. Kamu kan udah paham. Oh Yesus, berarti kamu udah paham nih. Karena itu bukan Alkitab kamu. Notabene kamu nggak akan pernah paham. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian kenapa kok Firman menjadi manusia? Saya hanya ingin berkata, seorang bapak gereja namanya Athanasius Al-Iskandari, Athanasius dari Iskandaria. Dia seorang pahlawan iman yang mempertahankan keilahian Kristus pada konsili Nikea tahun 325. Dia mengatakan begini, setiap orang mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah fitrah penciptaan kita. Dan setiap orang juga harus mengetahui bahwa Kristus sebagai firman-Nya adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia sebutkan ayatnya, Kolose 1 ayat 15, Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya. Dan kita setelah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, fitrah penciptaannya mula-mula, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi, rusak. Sekalipun tidak rusak total. Kenapa tidak rusak total? Buktinya manusia masih mengenal agama. Buktinya manusia masih mengenal Tuhan lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Agama-agama itu bukan karya setan, sekalipun dia bertentangan dengan iman Kristen. Agama-agama itu adalah hasil pencarian Tuhan, hasil pencarian manusia terhadap Tuhan. Ngupadi sangkan paraning dumadi, mencari asal-usul kehidupan. Karena apa? Masih ada sisa-sisa gambar Allah yang retak tadi. Minimal cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Alam semesta menceritakan kemuliaannya, manusia tahu dari alam bahwa Allah itu ada. Inilah yang disebut wahyu umum dalam iman Kristen. Pengenalan Allah melalui alam semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak cukup, kata Athanasius. Kenapa? Karena ibarat manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan fitrahnya tadi masih ada, tetapi tidak berdaya lagi untuk mengusir dosa. Manusia ingin berbuat baik, hasilnya yang sebaliknya. Ibarat bensin, baunya masih ada, tapi tidak punya daya bakar lagi. Itulah sebabnya firman Allah menjadi manusia.
agar manusia kembali pada fitrah penciptaannya. Kata Athanasius, dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Tidak seorang pun yang bisa mengubah manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak, jikalau bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya. Itulah misinya kenapa firman menjadi manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ibarat orang dadi, tahu nggak dadi? Kesurupan. Orang itu manusia, dia ngaku katanya Nyi Roro Kidul. Nah, kebetulan yang dadi itu katanya misalnya Glenn, misalnya Pak Glenn. Itu dadi, ditakoni, namamu siapa? Nyi Roro Kidul misalnya. Lalu ada orang berhikmat yang pinter, gitu. Datanglah orang berhikmat ini, Bu Susan misalnya. Kemudian Bu Susan bawa fotonya Glenn besar-besar, didampingi oleh Freddy. Kemudian dikatakan, "Hei, siapa kamu?" katanya. "Saya Nyi Roro Kidul." Suaranya sudah berubah seperti perempuan. "Siapa kamu?" "Nyi Roro Kidul." "Tunjukkan gambarnya." "Ini gambar siapa?" "Gambarnya saya." "Kamu Nyi Roro Kidul apa bukan?" "Bukan." "Kamu siapa?" "Glenn." Nah, begitu juga manusia kembali pada fitrah penciptaannya semula ketika dia melihat gambar manusia sempurna yang olehnya manusia diciptakan. Paham yang saya maksud? Jadi bukan kenapa Allah menjadi manusia, itu kan terserah Tuhan, mau apa urusanmu. Lah ini kan semenang-menang yang namanya begitu. Alkitab terlalu jelas memberikan jawaban. Shalom Tuhan, Ya kan? itu videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh beberapa orang apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan tidak layak disembah sebagai Tuhan. Tetapi saudara dalam Tuhan, ya kita sudah melihat bagaimana apologet Kristen mengobok-obok logika daripada Juma sehingga Juma ya kewalahan menghadapi apologet Kristen ini. Nah, Juma mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan tidak layak disembah karena Yesus adalah manusia menurut Juma. Tetapi ketika logikanya ya diacak-acak, ya dia dipertanyakan tentang Allahnya dia, bagaimana Allahnya memperdengarkan suaranya menggunakan media, dan Juma menerima hal itu. Nah, bagaimana dia tidak percaya Allah menjadi manusia? Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini Juma tentu kalah dalam debat ini. Dan kita tahu bahwa setiap kali Juma membahas ayat-ayat Alkitab, tentu saja ya dia hanya berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri ya. Tetapi puji nama Tuhan ya, Tuhan memakai hamba-hambanya, para hamba Tuhan, untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma tentang Alkitab, sehingga kebenaran Alkitab tetap dinyatakan dan kebenaran Alkitab tetap dikumandangkan. Dan luar biasanya melalui debat lintas agama ini ya, firman Tuhan terus dinyatakan saudara dalam Tuhan ya. Misalnya Juma membahas ayat-ayat Alkitab, lalu para apologet Kristen meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma tentang ayat Alkitab, dan dalam hal ini pun firman Tuhan telah disampaikan, firman Tuhan telah diperdengarkan, firman Tuhan telah dikumandangkan, sehingga setiap orang bisa mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat Alkitab, entah dia Kristen atau non-Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa ya. Bagi saya ini cara Tuhan yang memperluas kerajaan sorga melalui debat lintas agama. Dalam hal ini juga kita berdoa terus buat anak-anak Tuhan, buat para hamba-hamba Tuhan yang terjun dalam dunia debat lintas agama. Supaya apa? Supaya mereka dipakai oleh Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan juga kita doakan supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Alkitab melalui perbincangan lintas agama. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi sangat luar biasa ya, hari-hari ini firman Tuhan terus disampaikan, terus dinyatakan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga kita percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan, entah disampaikan di atas mimbar gereja atau
melalui debat lintas agama, saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu tidak jatuh begitu saja, tidak jatuh sia-sia. Saya percaya bahwa di waktunya Tuhan, apa yang telah disampaikan akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka yang telah mendengarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita berdoa supaya setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan di waktunya Tuhan, di jamaah Tuhan, dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi di video tadi kita bisa melihat bagaimana Juma tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologet Kristen. Dan dari sini kita sebenarnya bisa tahu bahwa Juma tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Makanya sering saya sampaikan, supaya Juma tidak membahas Alkitab, supaya dia fokus dengan agamanya dia, fokus dengan imannya dia, fokus dengan apa yang dia yakini. Saya rasa itu lebih memberkati, ya, lebih memberkati pendengarnya ketika dia membicarakan agamanya dia, daripada dia berusaha membicarakan tentang iman Kristen, membicarakan Alkitab, tentang Allahnya Kristen, tetapi semua ngawur, semua tidak sesuai dengan apa yang dipesankan Alkitab. Meskipun dia mengutip ayat Alkitab, tetapi kalau saudara perhatikan penjelasannya, penafsirannya, pasti saudara tahu bahwa penafsirannya amburadul dan salah. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi pesan buat Juma, ya, berhentilah membahas Alkitab kami, ya, fokus dengan agamamu, fokus dengan apa yang kamu imani sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih memberkati, ya. Karena tidak ada gunanya Juma membahas Alkitab kami. Toh juga Juma tidak paham Alkitab. Jadi tidak baik, tidak elok kalau dia membahas Alkitab, ya. Itu pesan buat Juma. Nah, saudara dalam Tuhan, apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.